wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Nurdiana SMSI, yang kami hormati, yang terhormat Wakil Dekan 1 FEB Unisma, yang terhormat Bapak Afifuddin SMSAAK, yang kami hormati WD 2, yaitu Bapak Khalid Mawardi SMM, serta yang kami hormati Bapak Halikus Sabir selaku Bapak Halikus Sabir SMM selaku WD 3, dan yang kami juga hormati Ketua Jurusan untuk manajemen, yaitu Bapak Budi Wahono SMM, dan yang kami hormati Sekretaris Jurusan untuk manajemen, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Ridwan Basalama SEMM, dan juga yang kami hormati yang terhormat Bapak Junaidi SEMSA selaku Ketua Jurusan Akuntansi, serta Dr. Duyeni MSI selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi, dan juga kepada yang terhormat Kepala Jurusan Perbankan Syariah yang terhormat Bapak Harun Ar-Rasyid PhD. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya selaku pimpinan dari International Development Division FEB Unisma atau IDB, saya ingin melaporkan bahwa pelaksanaan TOEFL untuk tahun periode 2020-2021 sudah terlaksana dengan baik, dan sertifikatnya juga sudah selesai semua, serta sertifikat yang pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 juga selesai semua. Untuk detail dari informasinya akan saya sajikan di presentasi berikut ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah laporan TOEFL untuk tahun 2020, sekaligus nanti akan saya sampaikan juga jumlah sertifikat yang diterbitkan bersama-sama, yaitu pada tahun 2019 dan juga 2020. Untuk tahun 2020, mahasiswa yang mengikuti TOEFL adalah 593 orang. Jadi ini jumlah keseluruhan yang ikut serta dalam TOEFL online tahun 2020. Dari total keseluruhan ini, ada 16 mahasiswa yang tidak membayar. Jadi 16 mahasiswa ini ikut ya, ikut TOEFL-nya, ikut ujiannya, ikut nilainya juga sebenarnya ada, tetapi tidak membayar, sehingga nilai terpaksa tidak di-input. Total keseluruhan ada 16 mahasiswa. Kalau kita presentasikan sekitar ada 2,7%. Oke. Ada 2,7% yang tidak membayar. Kalau kita kalikan dengan 170.000, sehingga total yang tidak terbayarkan adalah 2.720.000. Selanjutnya, jumlah mahasiswa yang ikut dan juga membayar ada 577, jadi sangat banyak ya. Jadi mayoritas membayar, sekitar kalau kita lihat di sini ada 2,7%, berarti 97,3% itu membayar. Dan total pembayaran yang sudah masuk ke rekening sesuai arahan Pak Khalid itu adalah 98.090.000. Jumlah mahasiswa dengan skor 501 sampai maksimal ini alhamdulillah cukup banyak. Jadi ada 73 mahasiswa. Nah, sebenarnya kalaupun seandainya ini diujikan di pusat gitu, ini sudah bagus, artinya skor 501 sampai maksimal ini sudah mencukupi untuk syarat kelulusan. Nah, alhamdulillahnya ini sudah masih maba sudah memiliki skor sebagus ini. Artinya 73 mahasiswa ini sangat bagus untuk kita arahkan ke international class. Oke. Jadi ada 73 anak yang bisa kita benar-benar godok untuk arahkan ke international class, dan juga tentu international event. Jadi event-event internasional juga bisa kita persiapkan.
Dan harapannya juga insya Allah kalau kita melihat, nah semoga 73 mahasiswa ini memiliki kinerja akademik yang bagus sehingga nanti mungkin juga bisa diarahkan oleh WD3 untuk nanti mahasiswa berprestasi misalkan, atau event-event nasional atau tingkat nasional yang internasional yang lain. Selanjutnya, kalau kita presentasikan dulu, jadi dari total ini berarti ada sekitar 12, kalau kita presentasikan ada 12,3% dari keseluruhan, ini sudah bagus, sangat bagus. Ya, selanjutnya adalah jumlah mahasiswa dengan skor 401 sampai 500. Nah, ini bagus ya, walaupun tidak outstanding, tetapi ini pencapaiannya cukup bagus sekali sebagai input di FEB untuk tingkat level bahasa Inggrisnya. Dan ini adalah yang mayoritas. Kalau kita presentasikan sekitar ada 58,7%. Nah, ini sangat bagus sekali. Oke, jadi kalau kita misalkan tambahkan dengan 12,3 di sini, outstanding dengan yang bagus ini ya, good dengan excellence, maka di sini akan ditemukan angka 71%. Nah, ini luar biasa ya, tingkat kelulusannya jauh di atas yang tahun kemarin. Selanjutnya, jumlah mahasiswa yang masih cukup rendah ya, lulus dengan minimal ya 400 pas, atau ini bisa dikategorikan belum lulus ya, artinya butuh di-upgrade, itu ada 150 mahasiswa, tetapi ini tidak terlalu parah sebenarnya. Butuh treatment juga, tapi artinya ini ada 150 mahasiswa yang perlu kita perhatikan, agar harapannya bagi 150 orang ini paling tidak kita harapkan setelah lulus nanti kalau bisa usahakan ini meningkat skornya minimal 450 sampai 500. Nah, sedangkan yang di atas kita harapkan kalau bisa skornya sampai 677 gitu. Itu akan outstanding sekali. Baik, selanjutnya yang sangat tidak lulus sebenarnya karena skor minimal TOEFL adalah 220. Jadi ini ada yang mungkin menjawab hanya benar beberapa di bawah 10 soal, sehingga ini sangat rendah. Sebenarnya kalau kita lihat dari kemampuannya, maka ini butuh treatment khusus. Oke. Ini butuh treatment khusus. Kalau memang kita harapkan nanti setelah 3,5 atau 4 tahun mereka tidak terkendala di TOEFL untuk syarat kelulusan. Ini hanya ada 6 orang yang kalau kita presentasikan hanya ada sekitar 1,1% saja, sehingga ini tidak terlalu fatal, tetapi semoga kita bisa bisa memitigasi ya hal-hal seperti ini, sehingga nanti mahasiswa tidak terkendala dengan TOEFL saat lulus. Dan juga harapannya nanti semua keseluruhan mahasiswa FEB saat lulus bisa memiliki kesempatan untuk berkarir di perusahaan-perusahaan internasional atau lembaga-lembaga dengan level internasional. Nah, sedangkan sertifikat yang diterbitkan, karena tadi yang membayar ada 570 untuk tahun 2020, maka 577 mahasiswa ini sudah selesai semua diterbitkan sertifikat TOEFL-nya dan juga sudah dibagikan kepada keseluruhan, serta pada tahun 2019 ini jumlahnya lebih banyak, ada 810 ya, ada 810 sertifikat yang diterbitkan dan semuanya juga sudah dibagikan ke masing-masing mahasiswa. Kalau kita total untuk penerbitan yang bersamaan ini, maka di sini ada 7, 8, 13, ada 1387 sertifikat yang sudah diterbitkan oleh tim yang bekerja untuk pelaksanaan TOEFL pada 2020. Untuk keseluruhan tim, alhamdulillah sudah saya serahkan kepada Bapak Khalid Mawardi selaku wakil dekan 2 ya, mohon maaf ya, selaku wakil dekan 2, dan insya Allah sudah diproses oleh beliau. Oke, saya kira itu Bapak Ibu
terkait dengan laporan TOEFL saya. Jika mungkin nanti ada pertanyaan atau informasi bisa langsung WhatsApp secara pribadi, atau kalau memang Ibu Dekan dan para wakil dekan serta seluruh pimpinan membutuhkan presentasi yang lebih detail dan harus secara langsung, insya Allah kami siap untuk mempresentasikan secara langsung. Karena memang sekarang lagi puasa dan juga banyak kegiatan agenda-agenda lain, sehingga belum sempat untuk mempresentasikan secara langsung, sehingga saya mencoba untuk mempresentasikan secara online. Semoga ini cukup untuk memberikan informasi sekilas terkait dengan laporan TOEFL ya, singkat dari penyelenggaraan TOEFL 2020. Untuk PDF-nya insya Allah saya juga akan sertakan, akan kirimkan juga kepada Bapak Ibu semua. Baik, akhirul kalam, Allahumma fiqh ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.